Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Dalam video kali ini kita akan belajar bersama terkait digital marketing. Pertama, kita cari tahu apa sih digital marketing itu? Secara bahasa, digital marketing terdiri dari dua kata, yaitu kata digital dan marketing. Digital merupakan teknologi elektronik, sedangkan marketing adalah pemasaran. Jadi, secara bahasa, digital marketing dapat didefinisikan sebagai pemasaran digital atau pemasaran secara elektronik. Sedangkan secara istilah, digital marketing diartikan sebagai salah satu strategi pemasaran produk yang tentu kegiatan di dalamnya yaitu berkaitan dengan pemasaran produk baik barang maupun jasa pada suatu media atau teknologi yang berbasis digital. Kemudian berikutnya, apa sih fungsi digital marketing itu? Fungsi digital marketing yang pertama yaitu meningkatkan visibilitas merek. Dalam hal ini, dengan digital marketing dapat membuat produk lebih dikenal oleh target audiens melalui berbagai saluran digital seperti website dan media sosial. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan melakukan pemasaran secara digital, maka dapat memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, kemudian memahami kebutuhan pelanggan dan membangun loyalitas dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan hal ini dapat menjangkau pasar secara global dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan pemasaran secara offline. Kemudian fungsi yang keempat yaitu meningkatkan penjualan. Dengan hal ini dapat mendorong calon pelanggan untuk melakukan pembelian melalui berbagai strategi promosi online. Fungsi yang kelima yaitu menganalisis performa. Setelah melakukan pemasaran secara digital, kita dapat mengukur efektivitas kampanye pemasaran melalui data dan matriks yang tersedia sehingga dapat mengoptimalkan strategi. Kemudian fungsi yang keenam yaitu personalisasi. Dengan hal ini, kita dapat menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi setiap individu sehingga dapat meningkatkan engagement atau komunikasi dua arah yang didasarkan pada umpan balik atau feedback. Untuk melakukan digital marketing, ada beberapa hal mendasar yang harus dilakukan. Yang paling utama adalah produk yang ingin dipasarkan. Produk dapat berupa barang maupun jasa. Kemudian yang kedua yaitu foto produk. Foto produk harus dibuat semenarik mungkin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menarik perhatian pelanggan, meningkatkan citra merek atau produk, meningkatkan nilai jual, dan memberikan kesan visual yang positif sehingga produk dapat dibedakan dengan produk lain. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Berikut ada beberapa tips untuk membuat foto produk yang menarik. Yang pertama yaitu setup atau menentukan tepat. Hal ini bersifat kondisional sesuai produk. Kemudian yang kedua yaitu pilih background yang sesuai dengan produk. Kemudian yang ketiga, beri lighting yang cukup. Untuk lighting ini dapat memanfaatkan pencahayaan yang memanfaatkan cahaya alam atau matahari. Kemudian lighting tambahan
jika dibutuhkan seperti ring light, lampu, dan lain sebagainya. Kemudian, cari posisi foto yang paling bagus dan gunakan properti lain jika diperlukan. Hal mendasar berikutnya yaitu copywriting. Kata copy berarti naskah iklan atau promosi, sedangkan writing artinya kegiatan menulis. Jadi, copywriting ini dapat diartikan dengan kegiatan menulis naskah iklan atau promosi. Copywriting mempunyai karakteristik yang ringkas, yaitu disampaikan dengan kalimat yang padat dan ringkas. Kemudian, copywriting juga spesifik, yaitu spesifik pada audiens dengan problem atau benefit tertentu. Kemudian, copywriting ini juga mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Untuk susunan copywriting, yang pertama adalah heading, yaitu sebagai bait atau umpan utama. Kemudian yang kedua yaitu description, yaitu memberikan detail informasi terkait produk. Dan yang ketiga adalah call to action, yaitu mendorong audiens untuk melakukan sesuatu. Berikutnya adalah tips untuk membuat copywriting. Untuk membuat copywriting, pilih dan gunakan call to action yang ringkas dan sesuai dengan tindakan yang diharapkan. Contoh beberapa opsi call to action yang dapat digunakan seperti belanja sekarang, daftar segera, pelajari selengkapnya, coba dulu, kunjungi halaman, install segera, subscribe, dan lain sebagainya. Tips yang kedua, buat pemetaan sebelum menulis guna menyampaikan pesan. Contohnya seperti berikut. Masalah audiens, yaitu kulit wajah kusam. Kemudian solusinya adalah serum efektif. Dan benefit produknya yaitu kulit wajah menjadi bersih. Jika kedua tips sudah dilakukan, maka coba susun menjadi copywriting yang sempurna. Contohnya seperti berikut. Serum efektif yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kulit kusam. Rasakan sensasi kulit bersih dan segar setiap hari. Wajahmu akan terlihat lebih cerah dan bersih. Beli sekarang dan dapatkan diskon 20%. Hal mendasar berikutnya yaitu poster produk. Setelah foto produk dan copywriting sudah siap, maka dapat dilanjut membuat poster produk menggunakan aplikasi seperti Canva dan lain sebagainya. Dan hal yang paling penting dalam digital marketing adalah channel publikasi. Langkah yang pertama, buat dulu channel publikasi, yaitu ada banyak media yang bisa digunakan. Dan kita bisa mulai dari yang paling simple dan bisa kita akses dulu. Misalnya kalau kita punya produk, kita bisa menjual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Atau yang paling mudah juga, misal sudah terbiasa dengan Instagram, kita bisa memulai membuat akun bisnis di Instagram. Langkah yang kedua yaitu kelola channel pemasaran. Misal, kalau sudah memulai dengan Instagram, maka kelola akun tersebut secara rutin, buat konten-konten yang bagus dan cocok sehingga dapat mendukung kegiatan pemasaran kita. Intinya, channel yang sudah kita buat ini harus terus diupdate. Kemudian langkah yang ketiga, datangkan traffic atau pengunjung toko kita. Ibaratnya nih, jika kita punya toko, maka datangkanlah orang-orang untuk mengunjungi toko kita. Nah, dalam digital marketing, maka datangkan
mereka ke akun sosmed atau toko online kita. Caranya bagaimana? Caranya kita dapat membuat konten secara rutin di media yang kita punya. Kemudian promosikan akun kita dan sebarkan. Kemudian kita juga dapat memasang iklan dan ada beberapa cara lain untuk menarik penonton atau pengunjung ke toko kita, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.